Ini adalah 3 smartphone kelas flagship terbaru dari Vivo untuk tahun 2024. Ada Vivo X100 Pro, kemudian ada yang foldable, Vivo X Fold 3 Pro ya. Ya, foldable ya. Bisa dilipat ya, ada lipatannya begini ya, namanya juga Fold. Kemudian ada yang paling murah, ini adalah Vivo X100. Yang satu ini adalah varian paling terjangkau, lebih terjangkau dari Vivo X100 Pro. Tapi dia punya banyak kemiripan. Dia pakai Dimensity 9300 yang super kenceng itu ya. Layarnya udah 6,78 inci LTPO AMOLED 120Hz dan kameranya juga kerjasama dengan Zeiss ya. Ada T-Star-nya di sini. Jadi seharusnya ini tetap sebuah smartphone flagship yang kencang dengan kamera yang mumpuni. Tapi apakah memang benar seperti itu? Nah, untuk memperoleh jawabannya, simak review kita kali ini. Ya, kalau yang satu ini yang mau kita review adalah yang paling murah. Sementara yang ini adalah yang paling unik sebenarnya. Ya, ini adalah Vivo X Fold 3 Pro. Sedikit bocoran aja, ini adalah foldable yang tipis dan ringan dengan performa yang keren banget. Buat gaming tanpa kipas, nggak ada masalah, kencang parah. Sementara fitur foldable dan multitaskingnya juga mumpuni banget. Kameranya juga keren parah. Ya, Zeiss juga ya. Tapi ini akan kita bahas di video yang lain ya. Untuk sekarang kita bahas yang paling murah terlebih dahulu, Vivo X100. Kita mulai dari paket penjualannya. Tentunya di situ ada unit Vivo X100-nya atau X100-nya. Ada charger 120 watt. Jadi tetap ada chargernya, ada chargernya di sini ya. Charger satu ini disebut Vivo sebagai 120 watt flash charge. Lalu ada kabel USB-C to C. Ada case-nya juga di sini. Lalu ada screen protector yang terpasang langsung ke layar smartphone. Ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Jadi isi paket penjualannya terbilang cukup lengkap dan boxnya juga masih premium nih ya. Ukurannya besar di sini. Smartphone ini hadir dengan bodi yang curve depan belakang. Desainnya kurang lebih seperti ini nih. Bisa dilihat ya. Mirip banget dengan si Vivo X100 versi Pro ya. Opsi warna yang tersedia adalah Asteroid Black dan Star Trail Blue. Nah, yang kita pakai ini yang Star Trail Blue. Di varian ini terlihat ada garis-garis melengkung di bodi belakang yang memang menggambarkan Star Trail ya. Secara umum smartphone ini memang masih menampilkan kesan premium. Untuk dimensi tinggi 164,05 mm, lebar 75,19 mm dan ketebalan 8,49 mm. Sementara bobotnya sekitar 206 gram. Nggak bisa dibilang yang ringan dengan amat, tapi ya nggak terlalu berat lah untuk ukuran sebuah smartphone kelas flagship dengan layar yang cukup besar. Smartphone ini hadir dengan rating IP68, jadi tahan debu dan tahan air, bahkan kecemplung juga masih aman di sini. Tapi bukan untuk diajak berenang atau mandi ya. Jadi jangan disengajain kecemplungnya. Lebih buat jaga-jaga aja ya. Nah, di sisi kanan kita lihat di sini ada tombol power, tombol volume up and down, lalu di atas ada mikrofon dan ada infrared blaster di sini ya. Buat yang bilang harus ada infrared blasternya dong, ada di sini. Sisi kiri ini kosong, lalu di bawah ada SIM tray-nya. Ini isinya 2 nano SIM tanpa opsi untuk micro SD tentunya seperti biasa ya. Lalu ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker. Sekarang kita balik ke sisi depan dulu nih ya. Ini adalah layar 6,78 inci LTPO AMOLED, resolusi 2800x1260 pixel. Refresh rate-nya up to 120Hz, adaptif. Menariknya ini dengan mudah bisa turun ke 1Hz. Sama lah seperti versi yang atasnya ya. Jadi nggak susah nyari 1Hz-nya. Nah, kalau kita muter video 30 fps, layar juga dengan mudah langsung ngikutin ke 30Hz. Jadi kalau nonton video 30 fps bisa lebih hemat nih harusnya baterainya ya. Nah, untuk brightness saat kami uji untuk penggunaan indoor, layar bisa menawarkan brightness sampai dengan 500 nits. Sementara untuk simulasi penggunaan di outdoor, brightness-nya bisa mencapai 1100 nits. Sudah sangat mantap sekali. Untuk color gamut, hasil pengujian bisa dilihat di tabel ini ya. Ini mirip dengan beberapa smartphone Vivo lainnya. Mode standar di sini menawarkan color gamut coverage yang volumenya mendekati 100% DCI-P3, sementara untuk profesional
mendekati 100% sRGB. Jadi kalau mengedit foto atau video ya, saran kami pakai mode profesional supaya warnanya nggak terasa kurang kalau dilihat di layar-layar yang tidak bisa 100% DCI-P3. Untuk sertifikasi dia punya SGS Low Blue Light EX, lalu ada SGS Low Flicker juga. Nah, untuk bezel layar ini smartphone premium. Jadi bezel di sekeliling layar tentunya udah cukup tipis dan rapih di sini. Ada fingerprint scanner juga di layar, lalu earpiece ada di bezel atas layar. Nah, ini juga berfungsi sebagai speaker kedua dari smartphone ini. Jadi ya tentunya ini dual speaker. Kualitas suaranya terbilang baik di sini ya, rapih, relatif merata di berbagai rentang suara, dan volume suaranya juga mantap di sini. Flagship banget lah untuk yang satu ini ya. Kamera selfie-nya di sini 32 megapiksel bukannya f2.0. Ini bukan kamera autofocus tapi ya. Perekaman videonya sampai 4K 60 fps. Mantap. Beralih ke sisi belakang. Kamera utamanya ditempatkan di area berbentuk lingkaran seperti Moon Halo design ini ya. Kamera ini menawarkan Zeiss Professional Photography dengan konfigurasi triple kamera tanpa kamera gimmick deh harusnya di sini. Kamera utamanya 50 megapiksel VCS True Color Main Camera, bukannya f1.57 autofocus dan pakai optical image stabilizer. Perekaman video sampai 4K 60 fps. Lalu ada super wide angle kamera 50 megapiksel bukannya f2.0 dan super wide angle-nya autofocus di sini ya. Perekaman video sampai 4K 60 juga. Lalu untuk telefoto ya, ini telefoto yang 3 kali di sini ya, bukan yang 4,3 kali seperti di yang Pro. Ini 64 megapiksel Zeiss telefoto kamera, bukannya f2.57, ada autofocus dan ada optical image stabilizer. Jadi mantap, telefotonya bukaannya juga lebar. Perekaman video pun sampai 4K 60 fps. Kemudian ada LED flash ditempatkan di luar lingkaran tempat kamera utama. Posisinya ada di kanan atas di bodi belakang. Nah, di sini juga terlihat ada logo Zeiss T-Star. Jadi Vivo X100 ini juga pakai coating spesial yang membantu mengurangi flare atau ghost image. Flare seperti yang mana ya? Ya kalau ini aman lah dari flare itunya ya. Kalau fitur banyak banget ya. Dibaca nih daftar fiturnya, banyak banget. Namanya juga flagship ya. Untuk spek internal, SoC-nya Dimensity 9300. Speknya ini premium banget dan kita udah pernah bahas di video terpisah. Yang paling menarik dari speknya si Dimensity 9300 ini adalah dia terlihat tidak punya efisiensi core di situ ya. Jadi dulu kita pernah takut bahwa ini akan jadi boros banget. Ternyata kok nggak boros jadinya. Hebat juga nih si MediaTek. Nah, smartphone ini juga dilengkapi dengan Vivo V2 chip untuk Image Processing Subsystem dan AI Acceleration Unit. Jadi ini beda dengan versi Pro ya. Kalau versi Pro pakai yang V3, ini pakai yang V2 ya. Untuk RAM, 12GB LPDDR5T dengan 12GB Extended RAM. Storage-nya yang tersedia adalah 256GB UFS 4.0, paling nggak untuk unit yang kami coba ya. Dan di sini sayangnya memang tidak ada slot untuk micro SD untuk smartphone ini. Untuk baterai disebut equivalent 5000 mAh dengan dual cell 2500 mAh baterai. Jadi memang ya smartphone ini pakai dual cell baterainya, makanya disebut equivalent dengan 5000 mAh. Dan menurut Vivo dia support charging 120 watt flash charge. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Untuk sensor-sensor jelas lengkap ya, gyro dan lain-lain ada semua dibaca nih, lengkap kalau sensor-sensornya. Konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua ya. Sayangnya nih di sini belum ada dukungan untuk eSIM di smartphone satu ini. Jadi kita hanya bisa pakai SIM card fisik biasa aja. Wi-Fi 7 harusnya juga bisa, tapi sayangnya di Indonesia saat ini hanya bisa nyampe Wi-Fi 6 aja ya. Ya itu karena regulasinya yang belum terbuka. Lalu Bluetooth-nya udah versi 5.4, udah support audio codec SBC, AAC, aptX, aptX HD dan LDAC juga bisa di sini. NFC-nya tentunya udah multifunction, jadi bisa digunakan untuk emulasi atau ngopi akses card. Bisa. USB tentunya sudah bisa OTG, tapi sayangnya yang satu ini pakai USB 2.0, beda dengan varian Pro-nya yang pakai USB 3.2. Ini juga otomatis selain membuat transfer datanya lebih lamban ketimbang yang versi Pro, dan dia juga jadi tidak punya display output di sini. Lalu untuk keamanan tentunya dia punya fingerprint reader dan face unlock. Untuk OS dia pakai Vantage OS 14 dengan basis Android 14. Nah, Vivo menjanjikan update-nya itu dapat 3 kali untuk Android-nya. Nah, di sini juga ada layanan ekstra.
pakai tanda kutip, seperti global search dan lock screen poster ini ada di setup awal smartphone, ditawarin di sini ya. Tapi kalau tidak dirasakan dibutuhkan, seperti kami misalnya tidak butuh ya, tentu saja kita nonaktifkan saja layanan-layanan tersebut ya. Kemudian hati-hati juga dengan rekomendasi dari V-App Store. Bukan berarti buruk, bukan. Tapi kalau kita asal oke atau asal next aja, bisa jadi akan banyak banget aplikasi yang terinstall secara otomatis di sini. Ini akan PR terutama kalau kalian pakai paket data ya, yang 4G atau 5G. Ya, bubar itu paket datanya nanti. Lanjut ke benchmark aja. Antutu 10 kita dapat 1,9 jutaan tanpa kipas atau 2,1 jutaan kalau kita pakai kipas. Yes, ini sangar banget emang performance-nya ya. Harganya lebih murah tapi nggak kalah sangar. Untuk Geekbench 6 tanpa kipas single core 2202, multicore 7233. Dengan kipas single core-nya naik ke 2221 dan multicore di 7446. Lalu Trimark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL graphics score-nya di 31 ribuan. Lanjut ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Tanpa kipas kita dapat base score di 19.100, lowest score di 14.324. Jadi stability-nya tanpa kipas ada di 75%. Ini udah bagus. Nah, kalau pakai kipas base score di 19.158 dengan lowest score di 16.916. Naik nih stability-nya ke 88,3%. Untuk performance tinggi ini, stability seperti ini udah bagus banget. Kita lanjut untuk ray tracing. 3D Mark Solar Bay di sini kita dapat 32,79 FPS. Impresif ya. Lalu GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off screen itu dapatnya 305 FPS. Car Chase 1080p off screen 154 FPS. Kenceng sih. Tapi sekarang mari kita lihat di gamingnya. Ya, di smartphone ini supaya kita bisa dapat pengalaman terbaik di game, termasuk juga refresh rate tinggi, sebaiknya kita aktifkan dulu boost-nya di overlay Ultra Game Mode. Ini harus diaktifkan secara manual untuk semua game. Kalau boost ini nggak aktif, kita menjumpai ada beberapa game yang nggak bisa jalan di refresh rate sampai 120 Hz. Subway Surfer dulu kita cek ya. Seperti biasa, di smartphone Vivo kalau main game yang satu ini di 120 FPS, kita harus pakai mode refresh rate high, baru kita dapat 120 FPS. Paling nggak bisa. Kalau refresh rate layar kita set ke Smart Switch, dia cuma jalan di 60 FPS aja. Walaupun mode boost udah dipasang, tetap aja ketahan nanti ya. Tapi itu di game ini aja berlakunya. Kita lanjut ke Mobile Legends. Secara standar, setting frame rate ultra atau sampai 120 FPS udah kebuka di sini. Saat kami coba ya, game ini bisa dijalankan dengan mulus di 120 FPS. Bahkan saat ada battle yang rame pun nggak terasa ada penurunan di sini. Untuk main game satu ini terbilang mantap bener. 3 match berturut-turut nggak ada terasa penurunan performa. Siap diajak main game yang satu ini secara kompetitif bahkan ya. PUBG Mobile. Setting frame rate-nya ultra ekstrim atau 120 FPS terbuka di sini ya. Frame rate 120 FPS bisa kita rasakan sepanjang mainan game ini, tapi itu berlaku di setting smooth aja. Game ini belum mengizinkan 120 FPS di setting kualitas tampilan yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk gyro aiming ya jelas lancar, nggak ada masalah. Akurasi juga bagus. Flagship kan yang satu ini. Nah, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Kita langsung aja setting di highest 60 ya. Skenario seperti biasa jalan-jalan Mondstadt di lalu balik lagi ke Mondstadt. Hasilnya di pengujian tanpa kipas kita dapatkan frame rate yang cukup rata dekat dengan 60 FPS dengan rata-rata frame rate selama setengah jam adalah 59,4 FPS. Bahkan frame rate yang setinggi itu bisa dipertahankan saat ada battle. Lagi berantem juga segitu-gitu aja. Jadi di yang satu ini tanpa kipas pun Genshin Impact-nya masih bisa dimainkan dengan sangat nyaman sekali. Saat kami coba ukur suhu permukaan smartphone, ingat ini tanpa kipas ya. Untuk sisi depan suhu tertingginya di kisaran hanya 39-40 derajat Celcius saja. Mantep. Untuk bagian belakangnya, suhu tertinggi di kisaran 40 derajat Celcius saja di area tengah smartphone ya. Di beberapa bagian frame suhu bisa mencapai 40-41 derajat Celcius. Tapi tetap aja, ini belum menyentuh 42 derajat Celcius. Nah, kalau kalian nanya kalau pakai kipas pendingin gimana? Ya sebenarnya ya apa juga yang mau dikejar ya. Ya frame rate tanpa kipasnya udah setinggi itu dan udah adem banget. Tapi sebenarnya kita ada data nih dari pengujian untuk video Dimensity 9300 ya, dan hasilnya juga ternyata mirip-mirip aja. Frame rate-nya rata-rata aja di 59,4 FPS. Jadi tanpa kipas atau dengan kipas kita bisa kasih ranking S+ di smartphone ini alias mentok. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo X100. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang pertama saya pengen cari tahu itu kemampuan mikrofonnya. Yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofonnya Vivo X100. Dan untuk video sehari-hari, untuk vlogging hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya pribadi sih
mikrofonnya udah bagus lah. Oke, untuk video kali ini, saya nggak bahas terlalu detail ya soal kameranya. Buat kalian yang mau beli ini mungkin sudah sadar kalau spesifikasi kameranya memang tidak sebaik yang Pro. Tapi apa itu membuat kameranya Vivo X100 ini jadi jelek? Ya nggak juga ya. Kalau pendapat saya pribadi, kalian nggak akan kehilangan banyak kok. Karena yang dipangkas oleh Vivo itu lebih ke detail-detail fitur yang belum tentu banyak orang akan pakai juga. Nih, saya kasih contoh. Kita tidak bisa pindah-pindah kamera saat lagi merekam video di 4K 60 fps. Kalau di sini, kita mesti turunin resolusinya ke 4K 30 fps atau di bawahnya. Nah, di Vivo X100 ini juga punya fitur Cinematic Portrait untuk video, tapi bedanya dengan yang Pro, di sini resolusinya mentok di 1080p 30 fps saja. Sedangkan yang Pro bisa 4K 30 fps. Lalu ada perbedaan dari sisi Zeiss T-Star Coating yang bikin flare jadi minim itu. Nah, menarik nih. Ternyata ada bedanya antara yang non-Pro dan Pro. Di mana itu? Di kamera telefotonya. Ternyata kamera telefoto X100 seperti tidak diberikan T-Star Coating. Kalian bisa lihat sendiri kalau yang di Pro itu lebih bersih dari flare. Tapi untungnya, untuk kamera utama dan ultrawide-nya aman dari flare. Lalu soal tele 3 kali versus tele 4,3 kalinya, sebetulnya bisa saya bilang nggak usah pusing sih. Hasil foto kamera telenya tuh nggak segitu jauhnya kok. Yang non-Pro ini hasil foto kamera telenya juga luar biasa. Oh iya, satu lagi. Yang Pro bisa rekam video 8K 30 fps, sedangkan yang X100 mentok di 4K 60. Nah, coba kalian perhatikan apakah hal-hal tersebut penting atau enggak untuk kalian. Kalau bagi saya sih, untuk kelas harga smartphone-nya ini, kameranya tetap jadi salah satu opsi yang terbaik yang bisa kalian beli. Hasil foto-fotonya luar biasa, videonya juga mantap sekali. Fun fact, Vivo X100 ini bahkan dipakai Gunawan untuk liputan di event Computex kemarin di Taiwan. Dan meskipun zoom-nya cuma 3 kali, tapi lihat aja hasil foto-fotonya. Gokil sih ini. Kalau kalian butuh info detail fitur kameranya, kalian bisa cek di video review Vivo X100 Pro. Hampir semua kemampuan dasarnya mirip-mirip aja kok. Fitur portrait Zeiss juga ada, flare juga sangat minim di kamera utama dan ultrawide. Oh iya, ngomongin kamera ultrawide, ultrawide-nya di sini autofocus loh. Nggak banyak yang bisa. Kamera telenya pun juga punya jarak fokus yang sangat dekat. Bisa untuk makro juga. Lalu kemampuan low light-nya ini mantep banget. Semua kameranya bisa diandalkan tanpa terkecuali. Hasil foto luar biasa, video hasilnya bagus dan bisa stabil di semua resolusi yang tersedia. Kalau ditanya apa yang kurang, saya cuma ngarep Vivo ngasih opsi untuk mematikan auto switch kamera telenya. Supaya konsisten gitu loh. Bukan jadi kamera utama yang di crop. Hancur soalnya kalau foto dan video low light-nya ternyata nggak pakai kamera telenya. Itu ngerusak experience banget sih. Kemudian sayangnya kamera selfie-nya nggak autofocus, jadi kurang pas untuk video presentasi yang nunjukin benda ke dekat kamera. Dan sedikit berharap slow motion-nya juga bisa untuk kamera ultrawide dan telefotonya. iPhone dari dulu bisa, smartphone Android lain beberapa yang udah ada yang bisa juga. Udah, itu aja sih paling. Jadi ya penjelasan tadi harusnya udah cukup ya teman-teman. Kali ini saya nggak bahas panjang lebar, bukan karena kameranya jelek, justru Vivo X100 ini terlalu mudah untuk saya merekomendasikannya buat kalian yang budgetnya maksimum di 12 juta. Tapi kalau ngomongin overall package-nya sih, harapan saya bisa lebih murah sedikit lagi lah. 10,9 harusnya oke, kalau 9,9 juta sih bakal killer parah. Oke, sekian tes kameranya Vivo X100. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi untuk pengujian baterainya sekarang. Kita putar video YouTube secara offline. Jadi offline video playback 1080p. Ya, berdasarkan pengujian kami, baterainya bisa bertahan sekitar 20 jam. Lumayan lama ya baterainya ya, 20 jam. Ini emang lebih kecil baterai ketimbang yang ada di versi Pro, tapi tetap bisa dapat 20 jam. Streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR. Ini streaming ya, baterai berkurang sekitar 3% untuk streaming video selama 1 jam. Jadi ini lumayan irit. Untuk TikTok, baterai berkurang 3% selama 30 menit. Lalu Genshin Impact, baterai berkurang 14% untuk pengujian selama 30 menit. Oke, kita lanjut ke charging. Ingat tadi chargingnya kenceng ya harusnya ya. Nah, untuk mencapai 50% hanya butuh waktu 11 menit saja. Sementara untuk mencapai full butuh waktu kurang dari setengah jam. Tepatnya kita dapat 29 menit. Ini kenceng chargingnya, bahkan super kenceng sampai dekat dengan 20 menitan itu ya. Jadi nggak komen sama sekali lah. Hampir 30 menit untuk baterai 5000 mAh itu mantap bener. Apalagi masih ingat chargernya ada dalam paket penjualan ya. Oke, lanjut untuk Netflix. Dia udah wideband L1, udah support streaming sampai Full HD, HDR10 juga didukung. Sementara untuk kodek HEVC dan AV1 tersedia di sini. Untuk YouTube,
Streaming bisa sampai 4K 60 dengan dukungan untuk HDR. Haptic feedback. Getarannya terbilang ya cocok lah buat flagship ya. Belum yang luar biasa premium, tapi sudah pantas untuk sebuah flagship di harga segini. Untuk Wi-Fi sharing bisa pakai menu Wi-Fi hotspot saat terhubung ke Wi-Fi juga. Nah untuk harganya ini yang paling murah memang, harganya ada di 11.999.000 dan hanya ada satu varian, RAM-nya 12 dan storage-nya 256 GB. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yang disayangkan adalah dia hanya pakai USB 2 ya. Kalau yang Pro pakai 3.2. Jadi mungkin kalau transfer datanya ya masih oke lah ya, selama kita rajin-rajin ya nge-backup. Tapi yang jadi masalah memang dia kehilangan fitur display output jadinya. Kemudian ada hal yang tersedia di smartphone Vivo dari kelas di bawahnya tapi nggak tersedia di sini, seperti autofocus untuk kamera selfie. Itu nggak ada. Lalu ring light-nya yang mantap banget itu, aura light-nya itu nggak ada di sini. Padahal coba ya di copy paste ke sini, mantep bener ini pasti. Apalagi ini ringnya kan bundar begini ya. Bayangkan kalau ya bundaran ini pinggirannya adalah lighting semua, lebih mantap lagi harusnya ini. Masukkan aja nih ke Vivo ya, kalau dibikin kayak begitu ya sekalian lah. Versi V-nya fiturnya ada semua di sini dong. Kemudian sayangnya lagi di sini belum ada dukungan untuk eSIM ya. Kalau versi Pro punya, ini jadi agak sedikit kurang kekinian rasanya. Kemudian mungkin kami terlalu sering lihat perkembangan akhir-akhir ini ya, yang di laptop, yang di smartphone yang baru juga yang ditawarkan gitu ya. Kita sedikit berharap bahwa Vivo sudah nawarin fitur AI di smartphone ini ya. Sangat berharap itu ada. MediaTek udah mamerin fitur AI-nya bisa offline kok. Tapi kenapa di sini belum ada? Mungkin nanti ada update-nya, tapi kita belum dapat info dari Vivo. Apakah itu dijadikan sebagai pembeda? Kita juga kurang tahu. Kemudian untuk storage 256 GB ini udah cukup bagus sih, tapi sedikit berharap dia 512 lah ya. Atau adalah versi yang 512. Dan satu hal lagi yang mesti diperhatikan adalah layarnya curve ya. Enak banget dipegangnya, enak banget dilihatnya, tapi mungkin akan menyulitkan kalau mau nyari screen protectornya ya, karena curve ini bikin agak repot. Harus cari yang customize khusus buat dia. Terutama kalau yang dicari adalah yang bentuk model-model tempered glass. Nah, dari sisi kelebihannya, performanya kenceng. Dimensity 9300 itu kenceng. Ini SoC yang sama dengan yang digunakan di Vivo X100 Pro dan harganya lebih murah yang satu ini. Untuk main game otomatis jadi nyaman banget ya. Nggak cuma kenceng tapi adem. Layarnya juga kualitasnya mumpuni, refresh rate-nya dengan mudah bisa turun ke 1 Hz. Lalu kemudian walaupun banyak fitur kamera di Vivo X100 Pro yang tidak tersedia di sini, kamera di smartphone ini tetap terbilang memadai sekali, baik untuk foto maupun video. Tetap cocok disebut sebagai kameranya smartphone kelas flagship. Ya, dan kemudian walaupun nggak ada 8K-nya yang jarang kepake juga sebetulnya ya, tapi rekaman video udah bisa 4K 60 untuk semua kameranya. Ini flagship banget. Kemudian ini penting banget, Zeiss T-Star Coating untuk sistem kameranya ya, sistem kamera utama ya. Tentunya ini akan menekan munculnya flare. Tapi mungkin jadi masalah ya, harusnya ada di bagian hal yang perlu diperhatikan. Bahwa kalau kalian ingin hasil kameranya penuh dengan watermark ala-ala flagship, paham dong ya, watermark flare ala-ala flagship, nggak nemu di sini. Ya, jadi nggak bisa ngaku-ngaku bahwa ini HP yang satu itu. Gitu. Lalu untuk daya tahan baterai ini keren banget. Untuk ukuran baterainya, untuk performa yang ditawarkan, ini daya tahan baterainya mantap banget. Chargingnya itu juga kencang banget ya, untuk 120 watt di bawah setengah jam bahkan. Lalu dia punya sertifikasi IP68, jadi tahan air di sini dan tahan airnya mantap ya. Untungnya ini nggak dikurangin ya dari yang Pro, dan yang versi polosnya ini tetap punya. Lalu konektivitasnya lengkap dan modern, ada NFC multifunction ya, sensor juga terbilang lengkap, infrared blaster bahkan ada buat kalian kaum mendang-mending yang bilang katanya wah nggak ada infrared blaster, ada di sini. Ada nih ya. Android update-nya juga cukup oke ya. Dan kalau ada yang komplain ya itu cuma 3 kali, 14 tambah 3 cuma sampai Android 17 ya, harusnya bisa lebih baru lagi lah gitu kan. Ya
Cuman ya tahun ini pada saat handphone ini diluncurkan, yang lain juga semuanya pakai Android 14. Dan update 3 kali rasanya sudah cukup oke lah. Kami nggak banyak bisa komplain, mengingat kami juga akhirnya sudah tahu bahwa yang namanya 1 kali Android update saja itu luar biasa mahal bagi produsen HP-nya. Ya, pada akhirnya Vivo X100 ini kami rasa adalah sebuah smartphone yang sangat menyenangkan. Kami merasa apa yang ditawarkan Vivo di smartphone ini membuatnya pantas banget dilirik oleh yang nyari smartphone kelas premium dengan kamera mumpuni dan punya kemampuan merata, all-rounder di berbagai hal. Tapi mungkin yang belum sanggup untuk meminang Vivo X100 Pro. Ya, smartphone ini memang punya beberapa hal yang dipangkas dari Vivo X100 Pro, tapi tetap saja ada banyak sekali hal yang menarik di sini. Ya, kami juga paham bahwa kalian juga mungkin merasa bahwa yang satu ini harganya agak sedikit tinggi ya. Apalagi kalau acuannya adalah adanya iQOO 12 atau iQOO 12 yang harga resminya ada di bawah harga resminya si X100 ini. Di 10,9 juta membuat iQOO 12 itu 1 juta lebih murah dibanding X100. Jadi sebetulnya kami sedikit berharap bahwa setidaknya yang satu ini harganya adalah sama dengan iQOO 12. Jadinya nanti seru tuh di situ ya. Atau bahkan kalau bisa sih di 9,999 juta ya, itu mantap bener. Tapi itu yang mungkin akan mencelakakan iQOO 12-nya ya. Tapi kalau dilihat sebetulnya memang tidak terlalu jauh harapannya dari harga aslinya. Jadi kalau misalnya nih ya sampai bahkan tahun 2025 ya, harganya bisa turun sedikit di bawah 10 juta, rasanya ini tetap akan jadi pilihan yang luar biasa mantap. Ya, saya tahu saya ngomong tahun 2024, tapi dengan performa seperti ini, dengan kamera seperti ini, rasanya setahun ke depan juga ini masih akan jadi pilihan yang mantap. Mungkin bahkan 2 tahun ke depan. Lihat aja tuh, X80. Berapa tahun setelah peluncurannya tetap aja dicari-cari orang, karena harganya waktu itu udah miring ya. Tapi terlepas dari itu, kalau kita lihat di 11,9 juta, pesaingnya juga nggak terlalu jauh dari ini ya. Bahkan kalau memang fitur-fiturnya lebih cocok di sini, mungkin layar besarnya lebih cocok buat kalian. Mungkin kameranya dengan T-Star-nya yang membuat dia nyaris nggak ada flare di sini lebih cocok buat kalian juga karena pesaing-pesaingnya banyak kan masih ada flare-nya ya. Ya rasanya sih di harga segini pun ini masih merupakan sebuah smartphone premium yang sangat tidak bisa diremehkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.